masih berkenaan tentang makanan atau lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sekitar 6 atau 7 hadis lagi. Insyaallah hari ini kita selesaikan bab makanan atau lauk pauknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Husain ibnu Muhammad Al-Basri, haddatsana Al-Fudail ibnu Sulaiman, haddatsana Fa'id maula Ubaidillah ibni Ali ibni Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ubaidullah ibnu Ali an jaddatihi Salma. Jadi hadis ini dari Ubaidullah bin Ali. Ubaidullah bin Ali mendapatkan hadis dari neneknya. Siapa neneknya? Itu Salma. Neneknya yang bernama Salma. Siapa itu Salma? Salma itu adalah istri dari Abi Rafi'. Istri dari Abi Rafi'. Abi Rafi' dan Salma ini adalah budak milik Abbas bin Abdul Muttalib. Yaitu Abbas itu adalah paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari ayahnya. Ayah Nabi Muhammad namanya Abdullah. Di antara saudara-saudara itu ada yang bernama Abbas. Ada lagi namanya Abu Talib. Ada lagi namanya Hamzah. Kalau yang ingkar ada namanya Abu Lahab, ada Abu Jahal. Jadi Salma dan Abi Rafi' ini adalah budak milik dari Abbas bin Abdul Muttalib. Itu budak milik pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihadiahkan oleh paman Rasulullah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Salma? Annal Hasan ibn Ali, Hasan bin Ali, cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Fatimah ko anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabna Abbas, berarti anak dari Abbas, itu Abdullah bin Abbas. Wabna Ja'far, dan anak dari Ja'far. Anak dari Ja'far. Ja'far ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Semuanya adalah kerabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ja'far adalah putra dari Ja'far bin Abu Talib. Berarti ayah dari Ja'far itu adalah Abu Talib. Abu Talib itu saudara dari ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atauha, mereka bertiga datang kepada Salma. Faqalu laha, maka mereka berkata kepada Salma tadi, itu budak yang dihadiahkan oleh Abbas tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui Bapak dan Ibu, yang bertiga ini dia masih kecil. Artinya mereka bertiga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak terlalu lama mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah akhirnya berpulang ke rahmatullah. Mereka bertiga meminta kepada Salma, isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong buatkan untuk kami wahai ibu, gitu kan, wahai Salma, itu makanan yang di antara makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minta tolong dibuatkan makanan kepada Salma. Wa yuhsinu aklahu, dan dianggap baik oleh Rasulullah makanan tersebut. Faqalat, maka Salma menjawab, ya bunai, la tashtahihi al-yawm, wahai anakku, gitu. Sebagai ungkapan
sayang gitu kan, walaupun mereka bertiga ini bukan anak Salma, tetapi dipanggil ya bunai, wahai anakku gitu kan, sebagai ungkapan sayang. La tashtahihi al-yaum, kalian tidak akan suka makanan itu sekarang ini gitu. Qala, di antara mereka berkata, bala isna'ihi lana, sekalipun tidak suka tapi buatkan jugalah untuk kami, kata salah seorang di antara yang bertiga tadi, Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Ja'far bin Abi Talib. Qala, maka perawi melanjutkan hadis ini, itu Ubaidullah bin Ali melanjutkan hadis ini, faqamat, maka berdirilah si Salma tadi, fa akhadhat syai'an min sya'irin fatahanathu, lalu dia mengambil syai'an min sya'irin, mengambil gandum, fatahanathu, lalu dia tumbuklah gandum tersebut. Tsumma ja'alathu fi qidrin, setelah ditumbuk, setelah jadi tapuang gitu, dia letakkan di dalam qidrin, di dalam panci atau kuali. Wa sabbat alaihi syai'an min zaitin, kemudian dia tuangkan minyak zaitun. Wa daqqatil fulful wat tawabil, lalu dicampurkan dengan fulful. Apa itu fulful? Fulful itu yang pedas. Kalau di Mesir dulu ada namanya fulful aswad. Ini tuh ketek-ketek, ladonya tuh ketek, tapi padeh gitu. Lihat ada di Indonesia Bapak Ibu, kerinyit-kerinyitnya gitu, tapi padeh gitu. Di Mesir dulu ada. Watawabil, dan dimasukkan bumbu-bumbu. Setelah dimasak, faqarrabathu ilaihim, maka disuguhkanlah makanan itu kepada mereka. Faqalat, maka Salma berkata, hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Inilah di antara makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsinu aklahu, dan dianggap baik oleh Rasulullah untuk dimakan. Nah, inilah Bapak dan Ibu, hadis yang pertama, bahwasanya ada 3 orang sahabat, masih disebut sahabat karena mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Ja'far, mereka meminta dibuatkan makanan oleh Salma. Salma ini adalah budak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh pamannya yang bernama Abbas. Dan makanan yang dimakannya adalah dibuat dari gandum, ditumbuk menjadi tepung, kemudian dibuatkanlah makanan, dan itulah makanan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala, dia berkata, atana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manzilina. Suatu ketika Nabi datang, fi manzilina, datang ke rumah kami, artinya bertamu ke rumah kami. Fadzabahna lahu syatan, maka kami sembelihkan untuk Rasulullah, yaitu seekor kambing. Faqala, maka Rasulullah berkata, ka'annahum alimu anna nuhibbu al-lahma, seolah-olah keluarga ini mengetahui bahwasanya kami benar-benar menyukai lahma, daging. Kami benar-benar menyukai daging gitu. Hadisnya pendek, tapi ada ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah ketika orang datang ke rumah kita sebagai tamu kita, maka kita harus cepat-cepat memberikan suguhan makanan kepada tamu kita. Dan itu adalah di antara adab-adab dalam menjamu tamu. Bahkan di antara yang tergesa-gesa itu adalah datangnya dari setan. Tapi ada 5 hal pernah kita kaji dulu ketika mengkaji kitab Bidayatul Hidayah atau Minhajul Abidin. Tapi ada 5 hal yang kita itu harus bersegera untuk melakukannya. Di antaranya adalah memuliakan
tamu dengan menyuguhkan makanan. Jangan sampai tamu lah datang dari jauh gitu kan, dari daerah yang jauh untuk bertamu ke rumah awak, dan lah diketahui bosnya ini akan datang ke rumah awak, tapi pas lah tiba di rumah awak masih santai-santai, maka itu sangat jauh dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang awak lah tahu bosnya akan ada tamu datang ke rumah awak, maka awak harus capek mencari makanan yang akan disuguhkan untuk tamu awak gitu. Seperti itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu dari hadis yang pendek kok, bahwa adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi tamu di rumah orang gitu. Ketika Allah disuguhkan makanan ke hadapan beliau, apa kata beliau? Ka'annahum alimu anna nuhibbu al-lahma. Seolah-olah keluarga ini tahu saja bahwasanya kami ini benar-benar menyukai daging gitu. Kalau di bason ke baso awak, kira-kira madeko lah ungkapannya gitu. Tahu saja keluarga aku apa nang kami suka gitu. Itu ungkapan untuk menyenangkan hati dari orang yang menerima kita gitu di rumahnya gitu. Artinya disenangkan hati tuan rumah gitu. Jangan sampai ketika lah disuguhkan makanan, ambuk kurang lama, kurang dan sebagainya. Dan itu sangat jauh dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seandainya memang tidak suka gitu, diam sajalah gitu. Ambil makanan yang lain gitu. Jangan sampai ampun tidak suka gitu kan. Sehingga tambah sibuk tuan rumah untuk mencari makanan yang kira-kira awak suka makanan tersebut gitu. Inilah adab-adab yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek ini. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, haddatsana Muhammad ibnul Munkadir an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah satu kali pernah keluar dari rumahnya, wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, kata Jabir bin Abdullah. Jadi Rasulullah keluar rumah dan bersama Rasulullah itu ada Jabir bin Abdullah. Fadakhala ala imra'atin minal ansar, maka satu kali masuklah Rasulullah bersama Jabir bin Abdullah ke dalam salah satu rumah, artinya bertamu ya, datang ke rumah seseorang, itu imra'atin minal ansar, itu salah seorang perempuan dari Ansar, dari orang-orang yang berasal dari Madinah. Fadhabahat lahu syatan, maka perempuan tersebut menyembelihkan untuk Rasulullah seekor kambing. Fa'akala minha, maka Rasulullah makan daging kambing tersebut. Wa atathu biqina'in min rutabin, dan disuguhkan juga satu wadah dari kurma. Yang pertama disuguhkan daging kambing, yang kedua disuguhkan kurma. Fa'akala minhu, maka Rasulullah juga memakannya. Thumma tawadda'a lidzuhri, setelah itu Rasulullah berwudu untuk melakukan salat zuhur. Wa shalla thumma ansarafa, kemudian Rasulullah salat, kemudian beliau kembali lagi. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syati, kembali lagi Rasulullah ke rumah tadi, maka disuguhkan oleh perempuan tersebut kepada Rasulullah bi'ulalatin min ulalati syati, sisa-sisa daging kambing yang telah disembelih tadi. Fa'akala thumma shallal asra, maka Rasulullah makan, thumma shallal asra, kemudian beliau melakukan salat asar, walam yatawadda, dan Rasulullah tidak melakukan wudu. Dari hadis ini Bapak-bapak dan Ibu, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya menurut jumhur para ulama, menurut kebanyakan para ulama, tidak batal wudu seseorang ketika memakan daging. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau makan daging batal wudu, mesti wudu balik itu. Tapi menurut jumhur para ulama tidak batal wudunya gitu. Adapun Rasulullah di sini
beliau kan makan daging tadi, kemudian makan kurma, kemudian beliau berwudu. Berwudu di sini dijelaskan oleh para ulama bukan karena dia makan daging, tapi karena memang wudunya sudah batal gitu. Artinya inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang lainnya ya sama dengan pelajaran yang tadi, bahwasanya hendaklah tuan rumah itu cepat-cepat menyuguhkan makanan untuk tamunya gitu. Jangan sampai laka pulang baru suguhkan makanan. Makanlah dulu gitu. Laka pulang orang baru suguhkan makanan gitu. Nah, itu basa-basi. Artinya sangat jauh dari adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang yang akan bertamu pun harus ngerti pula adabnya. Pernah kita jelaskan dulu, kalau memang awak pengen datang ke rumah seseorang gitu, maka adabnya adalah disampaikan terlebih dahulu gitu. Bosnya awak akan datang ke rumahnya gitu. Apalagi dengan kecanggihan zaman sekarang yang ada HP untuk menghubungi, maka teleponlah dulu. Bahkan ke rumah orang tua sendiri misalnya. Awak ke pulang kampung besok misalnya, telepon orang tua malam misalnya. Mak, insyaallah besok ambo ke pulang ke rumah gitu. Sehingga dengan menelpon mode itu, seandainya orang tua pengen maka orang tua akan membuatkan makanan untuk awak gitu. Karena mereka pengen membuatkan makanan untuk anak-anak yang dia cinta gitu. Jangan sampai tiba-tiba lah tiba saja di rumah orang gitu. Artinya masing-masing orang, masing-masing pihak mesti mengetahui adab-adab baik dalam bertamu maupun dalam menerima tamu gitu. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan kita semua, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Hanya saja aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Hadis berikutnya Bapak dan Ibu, an Ummil Munzir, dari Ummil Munzir. Qalat, dia berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun. Masuk ke rumahku bertamu gitu, datang ke rumahku untuk bertamu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Aliyun, dan bersama Rasulullah itu ada Ali bin Abi Thalib. Walana dawalin mu'allaqatun, dan kami memiliki beberapa tangkai kurma basah mu'allaqatun yang kami gantung gitu. Qalat Ummil Munzir berkata, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul wa Aliyun ma'ahu ya'kul. Maka Rasulullah makan kurma tersebut dan Ali ikut juga makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, maka Rasulullah berkata kepada Ali, "Mah ya Ali." Berhenti ya Ali. Ditagahnya Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Fa innaka naqihun, maka sesungguhnya engkau baru saja sembuh dari sakit. Tidak tahu sakitnya sakit A gitu. Pokoknya di tagahan Ali bin Abi Thalib makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummil Munzir tadi berkata, fajalasa Aliyun, sehingga Ali itu pun duduk saja tanpa makan gitu. Walaupun tadi lah makannya seketik gitu kan, kemudian duduk saja nyaleh. Wan nabiyyu ya'kul, dan Nabi Muhammad SAW meneruskan makan. Qalat Ummil Munzir berkata, faja'altu lahum silqan wa sya'iran, maka aku suguhkan makanan yang lain. Kata Ummil Munzir, di antaranya adalah silqan, di antaranya silqan. Silqan itu adalah sejenis tumbuhan yang di Arab dulu ketika itu dijadikan obat. Kemudian wasyairan, dan gandum. Jadi tadi itu kan kurma basah yang disuguhkan, sehingga dimakan dek Rasulullah dengan Ali. Tapi ditagah dek Rasulullah Ali untuk makan gitu. Sehingga dicarikan makanan yang lain, itu silqan dan syair. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali, maka berkatalah Nabi kepada Ali, min hadza fa asib. Kalau makanan ini cocok, fa inna hadza awfaqu lak. Nah, kalau makanan ini cocok untuk dirimu wahai Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak dan Ibu semuanya? Bahwasanya kalau memang membahayakan makanan tersebut untuk kesehatan kita, misalnya tidak cocok untuk awak makanan tersebut, maka siogianya bagi awak untuk tidak makan makanan tersebut. Kalau dibilang tawakal, mana lebih tawakal Rasulullah daripada kita? Pasti lebih tawakal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jangan sampai kita berkata, tidak ada yang beri mudarat kecuali Allah, tidak ada yang beri manfaat kecuali Allah. Itu memang benar gitu. Tapi kita disuruh berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang seandainya awak mempunyai darah rendah, maka jangan makan timun gitu. Kalau memang seandainya awak darah tinggi, jangan makan daging kambing dan sebagainya gitu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awak Allah berusaha sebaik mungkin, kemudian Allah berdoa kepada Allah, baru disarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lah jaleh wak punya darah tinggi, wak makan juga, wak pupuh juga daging kambing sebanyak-banyaknya sehingga sakit itu. Kemudian dikecewakan, itu adalah takdir dari Allah itu. Tapi kita disuruh berusaha oleh Allah dan Rasulnya. Setelah berusaha berdoa, baru disarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah yang diajarkan oleh kekasih kita, itunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lewat waktunya, Bu. Ya, 3 hadis lagi insyaallah cepat kita selesaikan. Hadis berikutnya an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin semoga Allah meridainya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, fayaqul, lalu dia berkata, a'indaki ghada, apakah kamu mempunyai makanan untuk dimakan pada siang hari? Ghada itu makan siang, Bu. Makan siang. Fa aqulu la, maka aku menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, fa yaqulu inni shaim, maka Rasulullah mengatakan, kata Sayyidah Aisyah, inni shaim, kalau begitu aku akan berpuasa. Ini sudah masyhur kita dengar mungkin dari para ustadz, bahwasanya ketika tidak ada makanan, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk berpuasa. Qalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, fa'atani yauman, maka suatu kali di hari yang lain datang lagi Rasulullah kepadaku, faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun, bahwasanya ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kita, untuk kita. Qala, Rasulullah menjawab, wa ma hiya, apakah hadiah tersebut ya Sayyidah Aisyah itu kan, atau ya Humairah, sebagaimana panggilan beliau untuk Sayyidah Aisyah, wahai wanita yang wajahnya itu kemerah-merahan, putih kemerah-merahan gitu, sebagai bentuk cantiknya Sayyidah Aisyah itu. Qultu, aku menjawab, haisun ya Rasulullah. Apa itu haisun? Itu makanan, itu kurma yang dicampur minyak dengan susu. Kurma yang dicampur minyak dengan susu atau keju. Itulah yang dihadiahkan oleh seseorang kepada Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Qala, maka Rasulullah menjawab, ama inni asbahtu shaiman. Apa kata Rasulullah? Sebenarnya aku itu dari pagi sudah berpuasa. Qalat summa akal. Sayyidah Aisyah melanjutkan ceritanya, summa akala. Tetapi Rasulullah membatalkan puasanya, kemudian makan hadiah tadi gitu. Makan makanan yang dihadiahkan oleh seseorang tadi untuk Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bapak dan Ibu semuanya? Yang pertama yang bisa diambil adalah boleh bagi seseorang membatalkan puasa sunnah. Karena Rasulullah puasa di sini adalah yang dia maksud adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh seseorang membatalkan puasanya dah kita. Kecuali kalau memang tidak sanggupnya untuk meneruskan puasanya karena sakit dan sebagainya, itu sesuatu yang lain gitu. Tapi kalau selagi bisanya melanjutkan puasanya, darinya masih sehat walafiat, dan ini tidak ada uzur syar'i, uzur yang dibolehkan oleh agama untuk membatalkan puasa, maka wajibnya untuk
menarihan puasanya kalau puasanya puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat bolehnya batalkan. Apalagi kalau seandainya kita orang yang berpuasa itu datang menghadiri undangan misalnya, disuguhkan makanan misalnya kan, maka ketika itu bahkan dianjurkan untuk membatalkan puasa dan disenangkan hati tuan rumah itu. Jangan sampai misalnya wak sedang puasa Senin misalnya, pulang kampung wak ke rumah orang tua misalnya, tiba di orang tua dimasakannya gitu kan, karena tidak menyangka bosnya awak sedang berpuasa, alah dimasaknya makanan, enak alah dimasakan di makanan dek orang tua gitu. Tuh kicen ambo sedang puasa mak gitu, ambo sedang puasa ya misalnya. Maka ini petanda bahwasanya ini tidak sempurnanya memahami ilmu tersebut gitu. Bahkan kalau itu kasusnya lebih dianjurkan bagi awak untuk membatalkan puasa awak, kemudian makanlah makanan yang telah dibuat oleh amak awak tadi gitu, untuk menyenangkan hati orang tua tadi gitu. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sunnah ya bu ya, bukan wajib. Sunnah bagi awak untuk membatalkan puasa tadi gitu, bukan wajib gitu. Hadis berikutnya an Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, qala, dia berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhadha kisratan min khubzish sya'ir, mengambil sepotong dari roti yang terbuat dari gandum. Rasulullah mengambil, aku melihat, kata Yusuf bin Abdullah, mengambil sepotong roti yang terbuat dari gandum. Fawada'a 'alaiha tamratan, maka Rasulullah meletakkan di dalam roti tersebut tamratan, kurma. Wa qala, dan Rasulullah berkata, hadhihi idamu hadhihi wa akala. Apa kata Rasulullah? Kurma ko adalah lauk pauk dari roti ko gitu. Wa akala, dan Rasulullah makan roti tersebut dengan kurma. Artinya kurma itu sebagai sambanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat tawadhu atau sangat qanaah orangnya gitu. Menerima apa adanya, menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT, dan tidak banyak menuntut dari orang lain, apalagi yang berhubungan tentang makanan. Hadis terakhir Bapak-bapak dan Ibu semuanya, an Humaidin an Anasin, dari Humaid mendapatkan hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu as-suflu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai as-suflu. Apa itu as-suflu? As-suflu itu sebagian ulama mengatakan dia seperti sarid. Seperti sarid. Masih ingat Bapak dan Ibu apa sarid kemarin? Yaitu roti yang dimakan dengan gulai daging. Ada gulai daging, ada roti. Roti itu dimakan dengan gulai daging, dan itu makanan kesukaan orang Arab dulu gitu. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama lain mengatakan di antaranya Abdullah, yakni ma baqiya minat ta'am. Rasulullah itu menyukai sisa-sisa makanan. Menyukai sisa-sisa makanan. Apa maksudnya itu Ustaz gitu? Apakah serendah itu anak Rasulullah gitu? Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu sangat-sangat tawadhu dan sangat-sangat qanaah dan sangat-sangat bersyukur. Saking bersyukurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau meninggalkan sisa-sisa dari suatu makanan gitu. Allah misalnya kalau di hari raya misalnya akan buat rendang misalnya. Kalau di hari ke-7 itu kan, hari ke-7 atau hari ke-8 kanlah sisa-sisanya yang tinggal gitu. Dan Rasulullah itu dimakan itu sisa-sisa makanan tersebut itu. Tidak ditinggalkan dek Rasulullah sisa-sisa makanan tersebut gitu. Apa misalnya yang lain gitu. Misalnya kerupuk misalnya. Makan kerupuk misalnya enggak. Kan boleh-boleh misalnya kerupuk tadi misalnya. Kemudian ada 6 pacah-pacah. 6 pacah-pacah itu dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Pertanda bahwasanya Rasulullah itu orangnya sangat-sangat bersyukur, sangat qanaah dan sangat menerima apa yang tidak banyak menuntut dan sangat menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau gitu. Dan ini perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai ketika makanan sudah banyak terhidang, nak donan lama dewa sehingga mencari makanan yang lain, sehingga makanan yang ada akan terbuang gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang mubazir, dan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara dari syaitan, dan ini sangat jauh dari akhlak yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak-bapak dan Ibu semuanya hadis-hadis tentang makanan atau lauk pauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa walaupun penjelasannya agak cepat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insyaallah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu makanan gitu. Insyaallah ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen cari apa-apa ibu-ibu, bentuk roti gandum gitu kan. Mungkin bisa dicari di YouTube gitu kan. Kinilah banyak YouTuber, bahkan adik-adik mahasiswa gitu kan, mahasiswa yang kuliah di Arab, di Mesir, banyak di antara mereka yang jadi YouTuber. Aku makanannya gitu. Cari ada namanya roti ish, roti yang terbuat dari gandum. Itu makanan pokok orang Mesir atau orang Arab secara umum. Sama aja nasi dia gitu. Kira-kira mungkin seperti itulah makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ish itu sendiri artinya kehidupan. Berarti roti kehidupan. Kalau nak ada roti itu ndak hidup orang Arab gitu. Seperti itulah bercanda kita dulu ketika di Mesir gitu. Namanya kok ish gitu. Ish kan artinya hidup. Berarti kalau nak ada ish orang Arab ndak akan hidup gitu. Seperti orang Indonesia kalau nak ada nasi, maka orang Indonesia tidak akan hidup gitu. Maka bisa dicari di YouTube lah banyak gini gitu kan. Kira-kira mungkin seperti itulah kurang lebih roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari gandum. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan cara hidupnya Rasulullah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.